Tahukah kamu bahwa meskipun kita sudah memasuki fase new normal, kita masih bersama dengan negara-negara lain mengalami pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung dan ditetapkan sejak bulan Maret 2020. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan salah satu penyakit pernafasan yang akut disebabkan karena virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus yang kedua. SARS-CoV-2 ini sendiri ditemukan sudah sejak tahun Desember 2019 di Wuhan, China. Dan sejak saat itulah, virus ini sudah mulai menyebar ke 220 negara lainnya sehingga penyakit ini dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization. Nah, perlu dipahami nih, meskipun SARS-CoV-2 ini sendiri dapat menginfeksi banyak orang, ada beberapa golongan orang-orang yang lebih beresiko mengalami coronavirus disease ini sendiri. Contohnya adalah jika kamu memiliki penyakit diabetes, hipertensi, gagal ginjal, kemudian memiliki obesitas, ada juga umur yang cukup rentan atau di atas 60 tahun ke atas, atau jika kamu memiliki imunitas yang rendah. Nah, maka dari itu disimak yuk, apa saja sih yang perlu kamu perhatikan tentang coronavirus disease. Dari perawatan medis, jika Anda mengalami 3 gejala seperti gejala umum, gejala lainnya, dan gejala berat. Yang pertama yaitu ada gejala umum seperti demam, batuk kering, dan kelelahan. Dan yang kedua yaitu ada gejala lainnya, yaitu kehilangan rasa atau bau, hidung tersumbat, mata merah, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, berbagai jenis ruam kulit, mual muntah, diare, dan menggigil atau pusing. Kemudian gejala yang terakhir yaitu ada gejala berat, seperti sesak nafas, kehilangan selera makan, kebingungan, nyeri otot atau tekanan yang terus-menerus di dada, kemudian demam tinggi. Nah, dari informasi sebelumnya, maka dari itu, mari kita cegah penularan COVID-19 guna memutus rantai penyebaran dengan melakukan praktik 3M. Apa itu praktik 3M? Praktik 3M yaitu yang pertama, memakai masker, lalu yang kedua menjaga jarak 2 meter dan menghindari kerumunan, lalu yang ketiga, mencuci tangan memakai sabun di air mengalir selama 20 detik, atau dengan menggunakan hand sanitizer dengan alkohol minimal 60%. Informasi selanjutnya adalah bagaimana sih cara menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari COVID-19. Yang pertama adalah beristirahat yang cukup dengan tidur minimal 7-8 jam sehari. Yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari kurang lebih 5-15 menit yang dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Yang ketiga, berolahraga yang teratur minimal 30 menit dalam sehari. Yang keempat, mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang kelima, meminum air putih kurang lebih 2 liter atau sebanyak 8 gelas sehari. Dan yang keenam, mengonsumsi suplemen atau vitamin yang telah dianjurkan oleh dokter. Nah, sekian informasi yang dapat kami berikan terkait COVID-19. Mari kita menjaga jarak dan menggunakan masker agar kita dapat bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang cardiovascular disease. Jadi, penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung adalah kondisi yang melibatkan penyempitan atau penghambatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, atau stroke. Tanda dan gejala dari penyakit kardiovaskular yang pertama yaitu detak jantung yang tak teratur. Ini adalah gejala yang sangat umum terjadi tapi juga bisa menandakan gejala awal pada penyakit kardiovaskular. Palpitasi atau detak jantung yang tak teratur biasanya ditandai dengan detak jantung yang berhenti sebentar tapi kemudian dilanjutkan kembali dengan irama yang kencang. Jika penyakit kardiovaskular ini disertai dengan detak jantung yang tak teratur, akan muncul tanda lainnya seperti pusing, nyeri dada, sesak napas, hingga tubuh terasa goyah. Tanda dan gejala yang kedua yaitu tubuh merasa lelah. Kelelahan ini dimaksudkan di sini yaitu tanpa sebab, yang berarti ataupun melakukan aktivitas yang sama setiap harinya namun tubuh merasa sangat lelah. Dalam beberapa kasus, kelelahan yang tidak biasa ini dapat berlangsung beberapa minggu menjelang munculnya penyakit dari kardiovaskular. Kondisi tubuh yang lemas, lemah, dan terus gemetar ini bisa disertai dengan beberapa gejala lainnya seperti mudah gelisah, pusing terus-menerus, dan sering pingsan.
Yang selanjutnya adalah sulit tidur. Apabila Anda sering mengalami sulit tidur ataupun Anda sering begadang, maka Anda harus menguranginya karena aktivitas itu termasuk hal yang buruk. Karena ketika kita tidak tidur ataupun sulit tidur, maka tekanan darah kita akan meningkat sehingga akan berikan buruk pada resiko terkena penyakit jantung. Kemudian selanjutnya adalah rasa sesak, di mana rasa sesak ini dapat diakibatkan karena nyeri pada dada. Apabila nyeri ini dapat terjadi saat beraktivitas ataupun istirahat. Tidak perlu khawatir apabila nyeri dada ataupun sesak hanya terjadi sekali ataupun 2 kali. Namun perlu diperhatikan kembali apabila terjadi pengulangan terus-menerus sehingga Anda harus melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit kardiovaskular atau jantung, yang pertama dengan cara konsumsi makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan pastikan menghindari makanan yang tinggi lemak dan juga tinggi garam. Yang kedua, lakukan aktivitas olahraga yang cukup dan lakukan olahraga ringan seperti jogging, jalan cepat, maupun berenang. Yang ketiga, hindari merokok. Perokok aktif memiliki risiko 30% lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung atau kardiovaskular. Kemudian, jika kalian menemukan tanda-tanda atau gejala seperti yang telah disebutkan sebelumnya, segeralah rujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan. Baik, jadi sekian info edukasi mengenai penyakit kardiovaskuler. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Penerapan HBS atau perilaku hidup bersih dan sehat sudah seharusnya menjadi kebiasaan sehari-hari. Meski terkesan sederhana, pada kenyataannya masih banyak orang yang kurang memperhatikan pentingnya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat bagi kesehatan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Berikut merupakan indikator PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan toilet untuk buang air besar maupun kecil dan menjaga kebersihannya, menggunakan air bersih, konsumsi makanan sehat dan bersih, termasuk sayur dan buah-buahan, menjaga kebersihan dengan cara mandi, memotong kuku yang panjang dan menyikat gigi 2 kali sehari, membersihkan jentik nyamuk, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya adalah tidur yang cukup. Istirahat dan tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Jam tidur yang kurang diduga meningkatkan risiko penyakit ginjal, jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Untuk itu, jangan lupa untuk tidur sesuai dengan jam yang dianjurkan. Untuk orang dewasa disarankan tidur sebanyak 7-9 jam per hari, remaja 8-10 jam per hari, anak-anak 9-11 jam per hari, dan balita 10-13 jam per hari. Baik, selanjutnya untuk menjaga kesehatan tubuh, kita juga bisa menghindari konsumsi makanan yang berlemak. Karena konsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi dapat meningkatkan resiko berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit jantung seperti aterosklerosis maupun stroke, terus kolesterol tinggi, diabetes, hingga obesitas. Makanan yang harus dihindari di sini adalah makanan yang mengandung lemak jenuh ataupun lemak jahat seperti mentega, keju, produk olahan susu, santan, mayones, maupun daging unggas yang berlemak. Namun untuk makanan yang mengandung lemak jenuh ataupun lemak baik tetap disarankan untuk dikonsumsi seperti kacang-kacangan, ikan, maupun minyak zaitun. Selanjutnya kita juga bisa rutin melakukan olahraga karena olahraga ini baik untuk menjaga stamina dan juga menjaga tubuh agar tetap bugar, melancarkan pembuluh darah, meningkatkan kinerja hormon, serta mengurangi depresi ataupun beban pikiran agar mood kita menjadi lebih baik lagi. Olahraga yang direkomendasikan adalah sekitar 150 menit per minggu yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Misalnya bisa saja Anda berolahraga sekitar 50 menit selama 2-3 kali per minggu, atau bisa juga berolahraga 20-25 menit per hari secara rutin. Dan pastikan juga untuk menjaga hidrasi dengan cukup mengkonsumsi air minum selama berolahraga. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ketawa itu buat kita lebih sehat? Kenapa? Soalnya dengan tertawa, pembuluh darah kalian tuh lebih besar, jadi tekanan darah kalian pun juga berkurang, kayak gitu. Nah, terus ya ini hal paling dasar sih kalau di kehidupan sehat itu pasti jangan merokok. Ya soalnya merokok yang mengandung berjuta-juta zat yang benar-benar yang nggak baik buat tubuh kita.
Selain beberapa hal yang dijelaskan tadi, dalam menjaga kesehatan tubuh itu bisa juga dilakukan dengan cara menjaga berat badan tetap ideal dan mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, dalam mengkonsumsi buah dan sayur, seperti yang kita tahu manfaatnya itu sangat banyak bagi tubuh kita, yaitu salah satunya adalah mencegah diabetes dan juga memperlancar aliran darah dalam tubuh kita. Nah, selain itu dalam sayur kita juga tahu terdapat serat yang berfungsi untuk memperlancar pencernaan kita sehingga tidak mudah terkena sembelit. Nah, dalam buah-buahan itu sendiri, seperti yang kita tahu, banyak sekali mengandung vitamin yang bermanfaat bagi tubuh kita. Contohnya, ada vitamin A yang berfungsi untuk kesehatan mata dan juga kulit kita. Lalu ada vitamin C dalam menjaga kekuatan daya tahan tubuh, lalu memperbaiki jaringan yang rusak akibat antioksidan. Lalu ada juga kandungan folat dalam pembentukan darah dan masih banyak kandungan lainnya yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, tapi diperhatikan juga dalam mengkonsumsinya itu dicuci terlebih dahulu agar terhindar dari cairan pestisida yang digunakan. Nah, selain itu bisa juga menjaga berat badan tetap ideal karena sangat bermanfaat bagi kita dalam hal menghindari resiko diabetes dan juga obesitas, agar kemampuan kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari semakin optimal dan juga terhindar dari penyakit jantung, lalu tidur lebih nyenyak akibat tidak ada yang mengganggu fungsi paru-paru saat kita tertidur. Sekian penjelasan untuk poster hidup sehat dan bersih. Terima kasih.